Kita akan lanjutkan perkuliahan kita di data mining dan analisis prediksi. Nah, kali ini kita akan memasuki topik yang baru, ya, topik yang selama ini kita akan mempelajari supervised learning, namun kali ini kita akan mempelajari ini ya, unsupervised learning. Di unsupervised learning juga ada beberapa problem. Nah, yang problem yang pertama akan kita bahas itu adalah ini clustering problem. Nah, apa itu clustering problem? Itu tuh adalah sebuah proses untuk mengorganisasi data-data yang tanpa label ke beberapa grup ya, yang disebut dengan cluster ya. Jadi kita ingin mengkategorisasi data-data yang kita nggak tahu ya labelnya, data tersebut nggak punya label, akan kita kategorisasi ke dalam beberapa grup atau beberapa cluster. Nah, cluster itu apa? Nah, cluster itu adalah sebuah himpunan atau sebuah koleksi dari data yang mirip ya untuk semua data yang ada di dalam satu cluster ya. Tapi yang tidak mirip untuk data-data yang berbeda cluster ya. Jadi itu adalah definisi dari cluster. Semoga cukup jelas. Nah, sebelum masuk ke dalam metode clustering, nah, saya ingin membahas sedikit tentang perbedaan antara classification problem dan clustering problem. Nah, ketika kita berbicara tentang classification problem untuk yang bagian kiri ya, nah data-data kita itu ya, misalkan data-data kita adalah seperti ini ya. Jadi ada dua features ya, X1 dan X2 dan Y-nya itu atau labelnya itu diberikan gitu ya. Jadi kita tahu bahwa label dari kesemua data ini tuh kita tahu gitu ya. Jadi misalkan label yang pertama itu label cross atau X ya. Label untuk data yang di bawah itu labelnya O gitu ya. Nah, di sini kita bisa mencari sebuah separating boundary line ya, misalkan seperti ini ya. Sehingga kalau ada data baru ya, misalkan ada data baru di sini, kita tahu bahwa data baru ini titik gitu ya. Data baru ini adalah ada di situ. Berarti kita akan classify dia atau kita akan kategorikan dia sebagai data yang X ya. Nah, berbeda dengan ini adalah classification ya. Nah, sekarang kalau di clustering, nah data-data kita itu tanpa label ya. Nah, jadi kita tidak bisa, kita tidak tahu gitu, si data ini punya labelnya apa gitu. Nah, yang bisa kita lakukan itu adalah mencari kemiripan dari data gitu ya. Nah, jadi misalkan data-data yang ada di sini tuh mirip gitu. Nah, jadi kita dapat ini satu cluster, nah ini cluster berikutnya. Nah, seandainya ada data baru ya, misalkan di sini, karena dia lebih dekat dengan cluster yang bawah, berarti kita anggap dia tuh sebagai cluster yang ini nih, misalkan. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini kita di clustering problem kita tidak punya label dari setiap data tersebut ya. Berikut adalah beberapa aplikasi dari clustering ya. Nah, aplikasi pertama mungkin ini aplikasi pertama dari clustering. Jadi pada tahun 1854 itu terjadi wabah kolera. Nah, di seorang biologis yang namanya John Snow ini, dia memetakan data-datanya dan berhasil melakukan clustering terhadap data-data tersebut. Nah, setelah itu dia berhasil mengidentifikasi bahwa penyebab penyakit kolera itu adalah saluran air ya. Jadi, nah ini adalah aplikasi pertama mungkin ya dari clustering. Nah, aplikasi yang kedua itu adalah ini image segmentation. Ya, jadi dalam image segmentation itu biasanya tuh kita tuh berusaha mengajarkan kepada komputer untuk mengerti apa sih isi dari suatu gambar gitu ya. Jadi sebelum si komputer itu bisa mengerti dari isi suatu gambar, kita bisa melakukan image segmentation dari suatu gambar, dan kita bisa inti dari gambar itu tuh apa mungkin bisa kelihatan setelah kita lakukan segmentation. Nah, aplikasi yang berikutnya itu adalah ini, yaitu adalah Google News ya. Jika Anda pergi ke newsgoogle.com, nah Anda bisa melihat segala macam berita dari berbagai sumber ya. Jadi yang mengeluarkan berita itu bukan si Google-nya tapi sumber-sumber yang lain. Nah, si Google dia menggunakan sebuah clustering algoritma untuk mengcluster, berita ini adalah berita sepak bola, berita ini adalah berita politik, berita ini adalah berita entertainment dan seterusnya gitu ya. Nah, selanjutnya
customer segmentation, ya misalkan kita punya data ya, data-data tentang behavior dari customer, ya transaksi kartu kreditnya, jenis kelamin, tinggal di mana, penghasilan berapa. Misalkan kita punya data-data seperti itu, nah kita bisa melakukan clustering terhadap data-data tersebut yang bisa dimanfaatkan oleh seorang marketing untuk melakukan marketing strategi. Dan yang terakhir yaitu adalah aplikasi anomali ya. Jadi kita bisa melakukan clustering method untuk mendetek sebuah anomali dari data ya. Nah, misalkan kita ingin mendetek sebuah fraud gitu atau kartu kredit ya, kartu kredit fraud ya, kita bisa mendeteksi oh ini kayaknya ini tidak ada di cluster manapun nih. Berarti ini sepertinya fraud gitu ya. Nah, itu adalah 5 contoh aplikasi dari clustering. Nah, kita akan lanjut ke dalam metode-metode clustering. Nah, apa sih komponen utama dari sebuah clustering problem? Nah, yang pertama itu adalah ini measurement-nya. Jadi, gimana caranya mengukur dua titik itu similar atau tidak similar ya. Nah, atau yang disebut dengan proximity measure ya. Nah, ada dua ya, yaitu similarity measurement, similarity measure. Dan yang kedua yaitu adalah ya mungkin kita pakai dissimilarity measure. Nah, kalau similarity measure biasa lambangnya itu adalah S, itu XI dengan XJ ya. Nah, ini nilainya akan kecil kalau XI sama XJ itu tidak mirip ya. Tidak mirip. Tapi besar kalau XI sama XJ itu mirip ya. Jadi ini kenapa disebut dengan similarity measure, karena nilainya akan besar kalau XI dan XJ itu mirip ya. Nah, kemudian kalau di similarity measure itu lambangnya adalah D ya. XIJ. Nah, ini kebalikannya ya. Besar kalau XI dan XJ itu tidak mirip ya. Dan ini kecil kalau XI dan XJ itu mirip ya. Karena yang diukur adalah seberapa tidak similar XI dengan XJ. Nah, biasanya yang kita sering pakai itu adalah D ya. Nah, mungkin secara geometri D itu bisa Anda anggap sebagai distance ya. Jadi distance between XI dengan XJ ya. Nah, jadi kalau mereka dekat ya, pasti distance-nya tuh kecil ya. Tapi berarti mirip ya. Tapi kalau mereka jauh, berarti distance-nya itu besar ya. Nah, selanjutnya kita juga ingin butuh suatu cara untuk mengevaluasi hasil dari sebuah clustering ya. Jadi misalkan saya punya data seperti ini ya, 3. Nah, misalkan ini tuh jadi 3 cluster, atau kita bandingkan, nah ini jadi 2 cluster ya, bisa juga ya. Nah, yang mana yang lebih baik tuh gitu ya. Jadi apakah 2 cluster atau 3 cluster ya. Nah, ini adalah masalah berikutnya yang harus kita bahas dalam sebuah clustering method. Dan yang terakhir, komponen utama dari sebuah clustering itu adalah algoritmanya. Nah, ini adalah beberapa measurement atau beberapa dissimilarity distance atau measure ya dari 2 titik ya atau 2 data ya. Nah, biasanya kan data kita itu data 1, data 2 dan seterusnya ya sampai data ke n, dan setiap data itu adalah mempunyai biasanya ada P features ya. Jadi ada P features. Nah, gimana cara mengukur seberapa similar X1 dengan X2 ya, karena data tersebut ada di RP ya, kita bisa menggunakan definisi jarak di RP ya, yaitu adalah ya, distance between XI dengan XJ ya, bisa kita ukur dengan ini ya, sigma dari I dari 1 sampai P ya, sampai P benar, yaitu adalah X, mungkin nggak usah pakai ini tanda vektor, X ini bukan, ini pakai K lah, berarti kayak XIK
dikurangin XJK ya. Jadi setiap elemen-elemen dari X1 dan X2 atau XI dengan XJ kita cari selisihnya, terus kita kuadatan, terus kita semuanya itu kita pangkatkan setengah. Nah, ini adalah jarak Euclidean ya, definisi jarak Euclidean. Kalau di R2 itu adalah simply ini ya, tarik ini nih. Misalkan ini X1, ini X2. Nah, kemudian ada definisi distance berikutnya yang disebut dengan Manhattan distance. Jadi X1 sama X2. Nah, ini adalah definisinya K dari 1 sampai P. Tapi bukan pakai kurung biasa, tapi pakai tanda mutlak ya. Yaitu adalah XIK dikurangin XJK ya. Nah, ini yang sering disebut dengan taxi distance ya. Jadi kalau secara geometri nih, jarak ini ke sini itu adalah ini nih, ini ditambah ini ya. Jadi kita nggak bisa tarik garis lurus karena biasa kan kalau di Manhattan tuh kebetulan kalau Anda Google tuh petanya itu tuh kotak-kotak. Jadi untuk mengukur jarak suatu rumah ke rumah yang lain itu harus pakai harus pakai kotak gitu, nggak bisa ditarik garis lurus begitu saja. Dan kedua distance ini tuh merupakan perumuman atau contoh khusus dari Minkowski distance ya. Jadi Minkowski distance itu adalah perumuman dari Euclidean dan Manhattan distance ya. Jadi lambangnya seperti ini, X1 sama X2. Nah, adalah ini sigma K dari 1 sampai P XI K dikurangin XJK ya, dipangkatkan ke P. Ibu jangan pakai P, mungkin ganti yang lain, ke Q mungkin ya. Nah, setelah itu di seper Q ya. Nah, ini adalah formula dari Minkowski distance ya. Jadi Minkowski distance itu tergantung dari parameter Q. Jadi kalau Q-nya itu 2, maka kita balik lagi ke Euclidean distance. Tapi kalau Q-nya itu 1, berarti kita pakai Manhattan distance. Selanjutnya, mengenai cluster evaluation, setidaknya ada 2 cara untuk mengevaluasi hasil dari sebuah clustering. Yang pertama itu yaitu dengan menggunakan intercohesion evaluation, yaitu adalah kita mengukur seberapa baik hasil dari clustering itu dengan mengukur seberapa mirip data-data di dalam satu cluster ya. Nah, jadi kalau data-data di dalam satu cluster itu lumayan mirip, terus kita tinjau cluster yang lain apakah lumayan mirip di situ, maka dengan cara itu kita bisa mengevaluasi itu cluster itu. Nah, dan cara kedua itu yaitu dengan melihat seberapa beda cluster satu dengan cluster yang lain gitu ya. Seberapa beda, misalkan yang bisa kita ukur bedanya itu mungkin centroidnya atau titik tengahnya atau rata-ratanya atau medianya gitu dari setiap cluster itu tuh seberapa beda mereka tuh gitu ya, dibandingkan dengan hasil dari clustering yang lain gitu ya. Namun harus saya katakan bahwa cluster evaluation itu merupakan sebuah masalah yang difficult ya. Kenapa? Karena sebenarnya itu kita tuh nggak ada yang tahu yang cluster yang sebenarnya itu tuh berapa gitu. Jadi ini merupakan masalah yang difficult. Maka seringkali ujung-ujungnya itu pakai ini ya, namanya pakai expert judgment ya. Jadi atau pengalaman dari si peneliti tersebut. Jadi si peneliti yang punya lebih kuasa untuk menentukan yang cluster mana yang lebih baik atau cluster mana yang lebih jelek ya.